Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya, saya dari SMAK 5 Penabur, Jakarta. Salam sehat untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi Sejarah Indonesia kelas 11 wajib semester 1. Pokok pembahasannya tentang latar belakang mengapa Jepang, yang notabene adalah negara Asia, kemudian menduduki negara-negara Asia lainnya, atau menjajah negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Nah, materi ini saya ambil dari KD 3.5, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu memahami, kenapa Jepang itu kok nantinya menjajah sesama bangsa Asia. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kalian simak video pembelajaran berikut ini. Nah, kalian pasti sudah lihat cuplikan video game yang saya mainkan tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa dalam game tersebut saya menyerang atau menginvasi pemain lainnya? Ya, jawabannya adalah karena pada saat itu saya membutuhkan sumber daya untuk membangun militer saya. Sedangkan di sisi lain, saya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk itu. Sehingga kondisi ini memaksa saya menyerang pemain lain, kemudian mengambil sumber dayanya untuk kepentingan saya. Itulah yang Jepang lakukan ketika dia menginvasi negara-negara di kawasan Asia. Langsung aja. Secara geografis, Jepang itu terletak di kawasan Asia Timur. Luas wilayahnya 378.000 km persegi. Dan ternyata, luas wilayah Jepang tidak lebih luas dari Pulau Sumatera yang kita miliki, di mana Sumatera memiliki luas 473.000. Dari 378.000 luas wilayah yang dimiliki Jepang, 3/4-nya adalah dataran tinggi. Dan hanya 16% dari 378.000 yang bisa ditanami. Sehingga tidak mengherankan jika sekarang Jepang menerapkan sistem pertanian hidroponik. Sistem pertanian dengan pot, tidak langsung di tanah. Dari sini kita sudah dapat gambaran bahwa Jepang itu kekurangan sumber bahan pangan pada saat itu. Selain kekurangan lahan pertanian, Jepang ternyata juga tidak memiliki banyak daerah pertambangan. Jepang tidak memiliki banyak daerah pertambangan. Seperti bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ini peta persebaran barang tambang yang ada di Jepang. Sehingga apa? Biji besi, baja, nikel, batu bara, dan minyak bumi harus diimpor dari luar. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 1868 sampai 1912 itu terjadi yang namanya revolusi Meiji atau restorasi Meiji, di mana dampak dari restorasi Meiji ini adalah pertumbuhan industri yang cukup pesat di Jepang. Dampak dari restorasi Meiji adalah pertumbuhan industri yang cukup pesat di Jepang. Kondisi ini mirip seperti revolusi industri yang ada di Inggris. Dampaknya apa? Dengan tumbuhnya industri tadi, maka biji besi dan baja harus diimpor dari Amerika. Batu bara dan minyak bumi diimpor dari Asia Tenggara. Nah, karena terdesak akan kebutuhan industri, maka Jepang mulailah melakukan ekspansi atau serangan. Di mana sasaran pertamanya adalah negara tetangganya sendiri, yaitu Korea.
Dari Korea inilah Jepang kemudian memperoleh yang namanya biji besi. Seiring berjalannya waktu lagi, tahun 1930 terjadi namanya Great Depression atau krisis global. Dari gambar di samping ini kalian bisa lihat kondisi krisis global ketika itu, pengangguran, rakyat sulit mendapatkan bahan pangan, industri sulit untuk mendapatkan bahan baku, karena semua serba mahal. Jepang pun tidak lepas dari Great Depression. Nah, terdesak akan kebutuhan bahan baku industri, terdesak akan kebutuhan bahan pangan, yang harganya makin mahal. Ya, berkaca dari kesuksesan Jepang menginvasi Korea, kemudian Jepang merencanakan untuk menginvasi negara-negara lainnya. Sehingga pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria. Nih, Manchuria. Manchuria itu masih masuk dalam wilayah China. Ya. Dan Manchuria ini termasuk salah satu daerah yang subur, penghasil bahan pangan, penghasil beras. Jadi dari Manchuria ini Jepang mendapatkan pasokan beras. Nah, apa dampaknya terhadap Jepang ketika setelah menduduki Manchuria ini? Akibat invasinya ke Manchuria, Jepang saat itu mendapatkan kecaman dari Liga Bangsa-Bangsa. PBB belum ada, masih Liga Bangsa-Bangsa. Jadi Jepang mendapatkan kecaman dari Liga Bangsa-Bangsa. Dampak lainnya selain mendapatkan kecaman adalah Jepang juga diembargo. Secara ekonomi, Jepang diembargo oleh Amerika, Inggris, dan juga Belanda. Saat itu, Amerika menyetop ekspor biji besi dan juga baja ke Jepang. Inggris menyetop ekspor batu baranya, sementara Belanda menghentikan ekspor minyak buminya. Situasi ini membuat Jepang semakin terpojok, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya. Ibarat pepatah, sudah basah, ya sudah basah sekalian, nyebur sekalian. Nah, karena kondisinya udah kepalang tanggung, Jepang akhirnya memutuskan untuk menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alam dan juga sumber tambang yang sangat dibutuhkan oleh Jepang, bahan baku industri tadi, termasuk menyerang Indonesia. Di peta ini bisa kalian lihat, ini adalah yang merah ini adalah negara-negara yang diduduki oleh Jepang, ya pada saat itu yang diekspansi oleh Jepang. Yang merah ini termasuk Indonesia. Untuk invasinya ke Indonesia, ya seperti gambar yang sudah saya tampilkan di samping ini adalah kota-kota yang pada awalnya diserang oleh Jepang. Nah, saat itu serangan Jepang ke Indonesia dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Fotonya bisa kalian lihat, Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, serangan Jepang ke Indonesia itu ditujukan ke kota-kota yang menghasilkan minyak bumi atau daerah-daerah penghasil minyak bumi, seperti Tarakan, Balikpapan, dan juga Samarinda. Nah, serangan Jepang yang cukup banyak, serangan yang Jepang yang bertubi-tubi kepada Indonesia, yang cukup masif ini, itu membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda kewalahan ketika itu. Sehingga, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sehingga, ya, 8 Maret 1942 Indonesia resmi diserahkan kepada Jepang. Disinilah masuk era baru, yaitu imperialisme Jepang. Nah, baik anak-anak, itulah alasan kenapa Jepang, ya, yang notabene adalah negara Asia, kemudian menjajah kesesamaan bangsa Asia, khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Semua itu Jepang lakukan tidak lain karena terdesak oleh kebutuhan akan bahan pangan dan juga bahan baku industri. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia. Tunggu video berikutnya, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.